Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini sudah sampai Jumat yang kedua di bulan Ramadan, yaitu tanggal 27 Februari 2026. Ada satu pertanyaan ya terkait, nah sebenarnya ini umum ya, tidak hanya perempuan, tapi ini yang digalaukan ibu-ibu nih yang lagi masak, kemudian tiba-tiba kan dalam keadaan puasa, kemudian mereka menyiapkan berbuka. Nah ini gimana hukum mencicipi makanannya? Ada pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam tentang mencicipi masakan saat sedang berpuasa? Apakah hukumnya diperbolehkan, makruh, atau bisa membatalkan puasa? Nah ini banyak sekali ya pertanyaan, dan mungkin masih ada keraguan di dalamnya gitu. Bagaimana hukum mencicipi masakan pada saat berpuasa? Nah, secara umum ya, mencicipi masakan itu ya boleh, mubah. Karena mengacu pada definisi mencicipi dan menelan. Kalau mencicipi itu hanya sekedar sampai lidah di alat perasa gitu ya. Tidak sampai pada kerongkongan, bahkan tenggorokan, bahkan zat yang dicicipi itu ya, benda yang dicicipi itu sampai masuk ke dalam tubuh itu tidak sampai. Tapi memang ada juga yang berpendapat makruh karena tadi ya, kekhawatiran, kehati-hatian ya, jangan-jangan apa yang dicicipin itu namanya juga manusia gitu ya, bisa masuk dan berlebihan, mencicipinya berlebihan, sehingga zat yang dicicipin itu bisa atau bahkan sedikit banyak itu masuk ke dalam tubuh, bahkan melewati kerongkongan tenggorokan kita. Nah ini sebenarnya titik poin makruh dan boleh itu ada pada urgensitas ya, tujuan, kebutuhan. Nah kalau untuk tukang masak nih, juru masak di hotel ataupun dia jualan, kan untuk mengukur, bahkan untuk mencapai masakan yang pas agar pelanggan itu puas dan tidak mengecewakan ya, berarti juru masak itu boleh ya, boleh mencicipi. Nah bagaimana ibu-ibu perempuan nih, misalkan kita, bahkan mungkin laki-laki, bapak-bapak yang suka memasak gitu ya, yang kebetulan posisinya mungkin sendiri atau anak-anak kos ya, laki-laki yang kemudian masak di kosan gitu, bagaimana hukumnya ya? Hukumnya sama seperti juru masak itu, jadi boleh ya. Jadi ibu-ibu sekalian atau remaja-remaja perempuan, bahkan yang hobi masak nih, bahkan bagi juru masak di rumah misalkan, nah itu jangan khawatir, mencicipi masakan saat berpuasa itu hukumnya boleh. Nah tapi hati-hati, jangan sampai kita berlebihan dalam mencicipi. Ya secukupnya, sekedar mengukur asin, manis, menggurihnya gitu ya. Setelah mencicipi selesai ya lah, mungkin bisa diludahkan kembali dan kumur sedikit saja. Kalau misalkan kumur-kumur, kumur-kumurnya malah justru ya banyak, bahkan mengakibatkan air kumuran itu justru malah yang masuk ya, bukan masakan yang dicicipi itu. Nah sebenarnya begini ya teman-teman sekalian, para hadirin di CNP TV. Nah untuk konteks Indonesia misalkan, karena memang kita di Indonesia itu kan rempahnya bervariasi ya, bahkan lengkap sekali, berbeda mungkin dengan masakan-masakan di Eropa, Timur Tengah gitu yang hanya mungkin cuma garam, mungkin ada salad sedikit pan yang benar-benar itu. Tapi kalau di Indonesia itu bahkan sebenarnya hukum mencicipi itu konteks Indonesia tuh sangat ya, mungkin dari sisi kebutuhan, urgensitas juru masak itu ya mubah ya, boleh ya. Bahkan memang menurut ya jumhur ulama itu memang membolehkan ya. Nah ada riwayat ya dari Ibnu Abbas ya, qala la ba'sa an yadhuqal khalla syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Jadi tidak masalah, ya la ba'sa,
apabila seorang mencicipi cuka atau sesuatu gitu ya, selama tidak masuk pada kerongkongan dan ia dalam keadaan puasa. Artinya boleh. Artinya mencicipi ya, dari definisi mencicipi dan menelan. Kan mencicipi juga tidak merupakan salah satu hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah makan. Benar-benar makan, memasukkan sesuatu yang melewati kerongkongan, menggorokkan sehingga masuk di perut. Nah itu, jadi acuan hukumnya adalah diksi mencicipi dan menelan. Itu pertama. Yang kedua adalah tujuan. Ya, saya sampaikan kembali tujuan, urgensitas. Kalau misalkan udah dicicipin ibunya, kemudian tiba-tiba anaknya nyicipin juga, semua nyicip gitu ya, karena boleh, itu karena dia tidak urgen untuk mencicipi. Itu udah ada perwakilan di rumah itu, sehingga apa tujuan dia mencicipi, ibunya sudah ngomong dia udah oke gitu kan. Nah itu berarti hukumnya adalah makruh. Bahkan ada syarh Sahih Bukhari ya, disebutkan ya, wa amma dhauqut ta'am lis-sha'im faqala al-kufiyyun idza lam yadkhul halqahu la yuftirhu wa shaumuhu tamun. Jadi adapun mencicipi makanan bagi orang yang puasa, maka ulama kufar mengatakan jika rasa makanan tersebut tidak sampai masuk tenggorokan atau tertelan, maka tidak membatalkan dan puasanya sempurna atau hukumnya tidak makruh. Baik teman-teman sekalian, demikian ya penjelasan terkait. Jadi jangan khawatir, ragu, karena kita sendiri sebenarnya yang bisa mengukur juga tertelan atau tidak apa yang kita cicipi itu. Nah untuk tips agar berhati-hati, berarti kita harus ketika memasak ya harus gula seukurannya gitu ya, diukur dengan pas, sehingga untuk mencicipi itu tidak ada, maksudnya mencicipi itu meminimalisir gitu ya, bahwa rasa itu sudah pas sesuai ukuran. Karena kalau misalnya udah juru masak itu sebenarnya udah jam terbang tinggi, sehingga untuk mencicipi itu sangat bisa diminimalisir. Untuk kehati-hatian saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.